Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu, Saya Muhammad Faisal Korni dengan NIM akhir 017. dan saya Irenia Alfawiani dengan NIM akhir 191. Adapun judul jurnal yang kami angkat pada presentasi kali ini yaitu Data Analysis of Lead Contamination in New York. Nah, selanjutnya itu tujuan dari jurnal. Adapun tujuannya yang pertama yaitu memeriksa kualitas air minum di sekolah-sekolah di seluruh negara bagian New York. Kedua, memperluas analisis ke tingkat daerah untuk menguji hipotesis apakah ada beberapa faktor yang mengatur distribusi tingkat timbal di seluruh daerah. Nah, selanjutnya itu informasi jurnal. Air adalah salah satu sumber daya berharga di bumi, digunakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelum krisis air Flint, Michigan 2012, banyak orang Amerika tidak menyadari sistem air publik mereka. Infrastruktur tua dan teknik penambangan seperti fracking memberikan elemen yang tidak diinginkan ke pasokan air. Perlu memantau sistem air dengan lebih cermat. Penelitian ini memeriksa tingkat kontaminasi timbal di sekolah di New York. Lebih dari 43.000 pipa terkontaminasi timbal diidentifikasi. Hasil menunjukkan perlu langkah lebih lanjut untuk memastikan keamanan pasokan air nasional. Baik, berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama, dilakukan pengambilan data yang dimuat ke Microsoft Excel untuk memudahkan pemeriksaan sebelum dianalisis lebih dalam. Semua variabel semua hasil terima menandakan bahwa sekolah telah memeriksa dan melaporkan hasil temuan mereka. Sekolah yang tidak melaporkan hasil tidak memiliki data tentang kandungan timbal dalam air. Data sekolah yang tidak melaporkan tidak dihapus dari dataset menggunakan R tanpa tabel. Selanjutnya, data dimuat ke Tableau untuk menganalisisnya dengan lembar kerja, dashboard, dan cerita. Hasil analisis dan visualisasi dapat data terperinci dijelaskan dalam bagian hasil. Baik, untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset yang kami ambil dari uh, website kesehatan pemerintahan dari New York. Berikut websitenya. Ini ada beberapa atribut, ada 27 atribut. Seperti berikut. Dataset ini mencakup periode sejak tahun 2016 dan terus perbarui setiap tahun. Yang terakhir adalah 2019. Nah, selanjutnya itu visualisasi pemetaan sekolah yang terjadwal melakukan update pelaporan. Dapat dilihat pada visualisasi ini, dapat dibedakan dari beberapa warna. Ada warna biru, orange, dan lain sebagainya. Pada visualisasi di samping, setiap titik menunjukkan kota dari sekolah dan setiap warna menunjukkan laporan terakhir tiap tahunnya. Visualisasi di samping menggambarkan sekolah-sekolah yang melakukan pelaporan secara terjadwal setiap tahunnya. Warna orange menandakan kota yang melakukan pelaporan sebanyak 1 kali. Kemudian hingga warna hijau melakukan pelaporan hingga 2018. Berdasarkan visualisasi tersebut, hampir setiap sekolah melakukan pelaporan setiap tahun sekali dari tahun 2016. Nah, selanjutnya itu visualisasi pemetaan sekolah yang tidak mendapat layanan. Yang warna biru itu tidak mendapatkan layanan dan yang warna orange masih mendapatkan layanan. Pada visualisasi di samping, kebanyakan sekolah yang tidak terjangkau layanan adalah sekolah-sekolah yang berada di pedesaan. Bisa dilihat di bagian kanan bawah, di daerah yang jauh dari pusat kota New York, terdapat banyak sekolah yang tidak memiliki layanan tersebut. Baik, berikut adalah visualisasi dari rata-rata jumlah outlet atau jumlah bangunan yang mengontaminasi limbah lebih dari 15 parts per billion dalam bentuk diagram batang. Seperti berikut. Ada juga kami visualisasikan dalam bentuk
peta. Jadi ada beberapa daerah di kota New York yang memiliki outlet yang terkontaminasi limbah lebih dari 15 parts per billion. Nah, di sini dataset dikelompokkan berdasarkan county, berdasarkan daerah, berdasarkan kabupaten di kota New York itu. Dan dihitung rata-rata jumlah outlet yang terkontaminasi lebih dari 15 parts per billion. Dan setiap warna pada visualisasi tersebut menggambarkan masing-masing daerah, masing-masing kabupaten yang ada di kota New York. Seperti berikut. Oke, selanjutnya adalah visualisasi dari perbandingan rata jumlah outlet yang terkontaminasi limbah kurang dari atau sama dengan 15 parts per billion dan lebih dari 15 parts per billion. Berikut adalah visualisasi dalam bentuk diagram batang. Jadi di sini kami membandingkan. Terus ada juga dalam bentuk pemetaan yang sekali lagi sama dengan sebelumnya. Masing-masing warna di sini adalah mewakili satu kota yang dapat dilihat di gambar di samping. Oke, dapat dilihat bahwa jumlah outlet yang terkontaminasi limbah hampir di seluruh daerah lebih sedikit daripada yang belum terkontaminasi oleh limbah dengan hasil pengukuran adalah kurang dari atau sama dengan 15 parts per billion. Jadi untuk angka yang di atas itu adalah eh, angka untuk daerah outlet yang terkontaminasi limbah kurang dari atau sama dengan 15 parts per billion, dan yang angka bawah adalah terkontaminasi limbah lebih dari 15 parts per billion. Baik, selanjutnya adalah visualisasi persebaran bangunan yang memiliki saluran atau pipa bebas timah di daerah New York. Dan setiap warna ini adalah mewakili setiap nama daerah yang ada di kota New York. Terus kebanyakan bangunan di New York masih sedikit dan yang menggunakan pipa bebas timah. Seperti yang bisa dilihat, banyak yang masih menunjukkan kata no, 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 dan mungkin hanya satu atau lebih yang memiliki yang terdapat sekolah atau bangunan yang memiliki saluran atau pipa bebas timah. Baik, eh, berikut kami tunjukkan untuk visualisasi tabelnya. Nah, ini yang pertama adalah eh, update laporan masing-masing sekolah setiap tahunnya. Yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, eh, setiap warna di sini adalah mewakili setiap tahun sekolah tersebut melakukan pelaporan. Terus selanjutnya adalah sekolah yang sudah dan tidak masih dan tidak memiliki layanan, yang kebanyakan tidak memiliki layanan ada di pelosok yang jauh dari kota New York. Terus selanjutnya adalah rata-rata outlet yang terkontaminasi limbah lebih dari 15 parts per billion. Selanjutnya ini dalam bentuk maps-nya. Terus nah, ini adalah perbandingan eh, antara jumlah outlet dengan kontaminasi lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 15 dalam bentuk diagram batang. Dan ini adalah dalam bentuk diagram dalam bentuk pemetaan. Yang atas adalah angka untuk yang lebih dari 15 part per billion. Angka bawah adalah untuk outlet dengan kontaminasi limbah kurang dari atau sama dengan 15 parts per billion. Nah, ini yang terakhir ada building with lead free pumping. Jadi bangunan dengan uh, pipa bebas timah yang kebanyakan menunjukkan kata no, yang berarti masih banyak bangunan yang menggunakan pipa timah seperti itu. Baik,
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.